Juli 2026 itu bulan yang ramai dengan dua angka besar. Yang pertama bikin senang, penerimaan pajak tembus Rp1.209,6 triliun. Naik 22,18% dibanding periode yang sama tahun lalu. Yang kedua bikin garuk-garuk kepala, utang pemerintah nyaris menembus Rp10.293 triliun. Rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah bilang, tenang saja. Rasio utang masih 41,26% dari PDB. Jauh di bawah pagar 60% dari UU Keuangan Negara. Tapi, benarkah setenang itu? Pemerhati hukum pajak dan UMKM, Sujono, nggak setuju dengan ketenangan itu. Katanya, membandingkan utang Rp10.293 triliun dengan pajak 7 bulan itu keliru besar. Utang itu akumulasi sejak zaman Pak Soeharto sampai sekarang. Pajak Rp1.209,6 triliun itu cuma hasil pungutan Januari sampai Juli. Jeruk sama apel, beda. Yang harus dihitung cuma 3 hal. Berapa utang jatuh tempo tahun ini? Berapa bunganya? Dan sanggup nggak negara membayarnya? Sujono pakai analogi yang gampang dicerna. Orang punya kartu kredit. Pertanyaannya bukan total utangnya berapa. Tapi cicilan per bulan berapa, bunganya berapa, penghasilannya berapa. APBN ya gitu. Tahun ini, pokok utang jatuh tempo Rp833,9 triliun. Ditambah bunga Rp599,4 triliun. Totalnya Rp1.433 triliun. Angka itu setara 44,7% pendapatan negara yang diperkirakan Rp3.208 triliun. Artinya, dari setiap Rp100 yang masuk kas negara, hampir Rp45 habis buat ngurus utang. Kalau dibanding proyeksi penerimaan pajak Rp2.310,8 triliun, lebih berat lagi. Rasionya 62%. Setiap Rp100 pajak rakyat, Rp62 ludes untuk pokok dan bunga. Bunganya saja Rp599 triliun, hampir 26% dari total pajak. Ini kuncinya. Pokok utang bisa diperpanjang. Diganti utang baru. Namanya refinancing. Bahasa kasarnya, gali lubang tutup lubang. Sekali-sekali wajar, semua negara melakukannya. Masalah muncul kalau terus-terusan. Utang makin besar, bunga makin mahal. Imbal hasil SBN sekarang udah di kisaran 7%. Sementara penerimaan negara nggak tumbuh cukup cepat. Kalau suatu hari negara kesulitan mencari utang, siapa yang bayar? Wajib pajak. Kamu. Saya. Undang-undang memang membatasi rasio utang maksimal 60% PDB. Tapi Sujono ingetin, itu pagar maksimum yang harus dijaga. Bukan target yang boleh didekati. Jembatan dengan batas beban 10 ton bukan alasan buat terus melintas dengan kendaraan 9,9 ton. Yang sehat justru jaga jarak aman. Apalagi sekarang, 41,26% itu udah rekor. Menkeu Purbaya bilang masih aman, jauh di bawah 60%, dan Singapura saja sampai 180% PDB. Tapi peneliti Indef mengingatkan, skala ekonomi dan kemampuan bayar kita beda dengan negara maju. Bunga utang hampir Rp600 triliun, sekitar 20% dari belanja negara. Sebesar itu, kata Indef, bisa buat biayain MBG dan belanja prioritas lain. Jalan paling gampang emang ngejar pajak. SP2DK makin banyak. Pemeriksaan makin sering. Wajib pajak yang sama dikejar terus. Tapi itu solusi instan. Yang struktural, perluas basis pajak, tutup kebocoran, bikin coretas benar-benar jalan, tagih tunggakan yang sah, evaluasi insentif yang nggak efektif. Belanja negara juga harus dijaga. Kalau pemerintah berutang buat program yang nggak produktif, rakyat yang bayar bunganya. Manfaat ekonominya? Nggak pernah kerasa.
Pesan terakhir Sujono tegas. Jangan jadikan wajib pajak jawaban pertama setiap kali APBN kekurangan uang. Wajib pajak berhak bertanya, pajak kami sudah dibayar, utang sudah ditarik, uangnya dipakai buat apa? Itu bukan pertanyaan lancang. Itu hak masyarakat ngawasin uang negara. Jadi menurut kamu, utang 10.293 triliun rupiah masih aman? Atau 60% PDB bukan ukuran yang tepat, dan kita harus mulai lihat bunga serta kemampuan bayar? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan kalau video ini nambah wawasan, subscribe, biar gak ketinggalan analisis ekonomi yang jujur.